Gusti, tepat juga pada hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Loh yang ke-28. Mari kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci pada perayaan-perayaan mulia.
kita sekarang mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka bagi kita jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang semoga anak saya besok-besok menjadi anak yang baik, yang
Yang sama juga Bapak sekalian, Yayasan kita yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Ketika 28 tahun yang lalu Pak Roma dari duduk untuk merencanakan pendirian yayasan ini, pasti sama arti menjadi apa yayasan ini. Nanti semoga Tuhan menyertai yayasan ini, dan kita percaya kepada Tuhan, maka seperti yang kita lihat dengan awal-awal yayasan ini mungkin masih kecil-kecil, tapi sekarang sudah lumayan besar, sangat besar, dan kalau Tuhan tetap menyertainya, kita cukup yakin, saya pribadi sangat yakin, semakin berkembang kota ini, pasti semakin banyak orang yang berkeluarga anak-anak mereka di sini, termasuk yang sekarang mereka masih anak sekolah, ketika saat mereka sudah menikah. Waktu itu Tumbul dan teman-teman, ya, sudah ada anak yang SD, SMP, SMA, saya yakin mereka kirim kembali anak-anak mereka ke tempat ini seperti yang menggunakan prinsip yang sama untuk kehidupan pribadi kita masing-masing. Bahwa dalam segala kegiatan kita harian, kita jangan berpikir bahwa Tuhan tidak jangan. Kita percaya ada tangan Tuhan di balik seluruh yang kita lakukan, termasuk secara keluarga kita masing-masing. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa seakan tempat ini saya sudah berterus terang. Bayangkan, saya tidak pernah pikir bahwa saya akan ada di tangan ini. Tapi ya inilah karya Tuhan. Jadi lagi-lagi nomor satu, kita lihat tangan Tuhan di balik semua yang nampak yang biasa-biasa saja ini. Ini yang pertama. Yang kedua, agar yayasan kita semakin sukses, maka kita diajak untuk membiarkan tangan Tuhan tetap menyertai kita. Saya garis bawah, kita terkesan sama, tapi seperti saya perlu tekankan ini. Tetap menyertai kita. Kita kan bisa lihat banyak sekali anak-anak yang berbakat sekalipun dari keluarga yang mampu dilahirkan dalam segala harapan, tetapi karena dalam pertengahan jalan tangan Tuhan itu digeser, keadilan tangan setan, ya akhirnya kita lihat anak-anak yang setelah besar berakhir berjalan dan mengacu dalam sana. Saya pernah ngomong di sini bahwa setiap kita mendapat pelajaran dari tiga pihak. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari sekolah, yang ketiga dari dunia. Isi pelajaran dari dunia itu membantah semua yang ada di orang tua dan sekolah dan guru. Kita diajak untuk tetap membiarkan tangan Tuhan. Ini juga berlaku dalam konteks yayasan kita. Mari biarkan supaya yayasan kita yang telah membiarkan tangan Tuhan menyertai yayasan ini sampai detik ini, tetap biarkan tangan Tuhan menyertai kita. Caranya bagaimana? Seperti yang saya katakan, mari kita jadikan doa dan seluruh kegiatan doanya secara benar. Saya pernah kutip kata-kata dari Bella Musafir bahwa we are not human beings having a spiritual experience, but we are spiritual beings having a human experience. Atau kita sebut, saya sudah orang ini, semua itu saya ujian sekarang memastikan. Coba ya, yang sifatnya doa bisa seperti itu harusnya natural, alamiah, bahkan instinktual. Tidak perlu dipaksa-paksa. Memang dari dalam sama seperti suruh ketika berenang loh. Memang seperti kalau sudah malam berdoa bisa juga setengah-setengah.
buku Eloisa itu tentang bekas bagian ketika di Australia bahkan mereka sampai iris tangan untuk mengikat persatuan mereka, iris tangan darah dicampur kita bersumpah harus bersama. Bayangkan iris tangan. Jadi penjahat lebih hebat untuk mengikat persatuan mereka. Kita bukan begitu, tidak perlu iris tangan. Yang penting kita bersatu di dalam Tuhan. Ini lagi-lagi yang ditekankan oleh bacaan pertama tadi. Mari kita berpegang teguh pada pengharapan. Mari kita saling menolong dan memperhatikan dalam kasih. Dan mari kita saling menasihkan dengan aktif dalam kegiatan bersama. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga kita, Bapak sekalian. Mari kita bersatu bersama. Doa bersama. Kutip nasihat dari Santa Teresa di Kalkuta. Keluarga yang selalu berdoa bersama-sama akan selalu bersama-sama. Jadi Pak, selalu ada waktu untuk berdoa bersama-sama. Saya sudah pergi ke beberapa rumah keluarga di tanah negara saya di Surabaya, di Jakarta, bahkan ada keluarga-keluarga yang akan menyediakan semacam ruangan khusus untuk berdoa. Ada di situ ada patung, salib, rosari segala macam. Bahkan kemudian kartu yang bagus. Ada di aturan yang sama berdoa sama-sama. Saya rasa itu yang benar. Sebagian ya Katolik saya juga tanah salib Jerman, meninggalkan bukan tali padahal maksudnya mau tanah salib saja mana tuh? Bayangkan, model apa yang kayak gitu? Jadi mari Bapak sekalian. Kita berusaha untuk bersama-sama. Begitu pula kalau makan sama-sama, ya sama di rumah. Saya sering bayangkan di rumah kita tanda salib juga, makan juga itu kan sambil satu tangan makan. Syukur dia boleh otomatis saya pas masuk itu tiba-tiba kata ini aduh. Jadi Bapak sekalian, mari kita biasakan diri untuk berdoa bersama-sama. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan cenderung tetap bersama-sama. Paling hari kita berusaha untuk bahu-bahu di dalam Tuhan. Hari kita dengan keahlian masing-masing kita berusaha untuk memahami dia sendiri. Semua dengan keahlian. Tapi ingat baik-baik ada godaan sebenarnya mungkin ada timnya sendiri yang lebih hebat atau unitnya, timnya atau direktorat. Saya teringat kata dari Pak Fido, dia katakan kita semua ini marketer, bukan hanya kami. Bahkan bapak-bapak yang beragama itu marketer depan. Karena kalau mereka tidak satu lingkungan kita di kota-kota itu, walaupun kita punya guru-guru yang hebat, orang tidak ada kiriman anak sekolah di sini, tapi semua kita sekarang mari kita bersatu di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Melihat semuanya itu sebagai rencana Tuhan untuk diri sendiri, untuk yayasan. Tuhan punya rencana yang baik untuk yayasan kita. Dan mari kita biarkan tangan Tuhan tetap menyertai yayasan kita, keluarga kita masing-masing. Dan akhirnya mari kita berusaha agar bahu-bahu di dalam Tuhan supaya semua rencana Tuhan baik dengan diri masing-masing, keluarga kita, yayasan kita mencapai sebagaimana telah Tuhan rencanakan, yaitu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan kini dan sepanjang segala masa.
keluarga Kolombis Rengkang. Keluarga ini terpanggil untuk mengabdikan diri pada dunia pendidikan Indonesia dengan satu misi, yaitu memperkasa generasi muda dan anak cucu masyarakat Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara. Sekolah yang dikenal dengan sebutan Rosnito memiliki moto Veritas, kebenaran, Virtus, kebajikan, dan Fides, iman. Rosnito memiliki beragam fasilitas modern yang dibangun di atas lahan lebih dari 20 hektar di kaki Gunung Bromo dan ditata dengan rapi serta memiliki ruang terbuka hijau yang luas. Sekolah lokal negeri Pulau berlokasi di Jalan Perdana Nomor 99 Kecamatan Tomon Utara, Kota Tomon, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Yayasan Pendidikan Lokal menaungi 3 sekolah di Tomon, yaitu SMA Lokal Tomon yang mulai pelajaran pertamanya pada tahun 2002, SMP Lokal Tomon yang mulai tahun ajaran pertamanya pada tahun 2011 dan SD Lokal Tomon yang mulai tahun ajaran pertamanya pada tahun 2025. YPL juga dipercaya oleh PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungke dan Kapuro YB Makam untuk mengelola satu sekolah di Timika, yaitu Sekolah Asrama Taruna Papua SATP sejak tahun 2019. SD, SMP, SMA Lokon Tomon adalah sekolah berasrama yang mulai tahun lalu juga ada yang tidak berasrama, sehingga para siswa dan siswi di dalamnya tidak hanya diberikan pendidikan akademik, tapi juga pendidikan karakter menggunakan kurikulum khas Rosnito, yaitu kurikulum berbasis kehidupan. Dengan tinggal di asrama, para siswa dididik dan dilatih lebih mandiri, disiplin, bisa berorganisasi, bisa bersosialisasi, bertumbuh secara integralistik, dan menerapkan 5 pilar kurikulum berbasis kehidupan yang diteruskan oleh Bapak Ronald Kolombis, yaitu 1. Aku ada, aku ada. 2. Berpikir positif. 3. Ketekunan. 4. Rendah hati. Dan 5. Takut akan Tuhan. Sekolah Lokal Santo Nikolaus Tomon menerapkan kurikulum merdeka dan kurikulum internasional, yaitu Pearson Edexcel Kurikulum. Bekerja sama dengan Pearson Edexcel, Sekolah Lokal Santo Nikolaus menerapkan kelas khusus yang menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantar, buku pembelajaran dan lainnya. Sedangkan dalam kesehariannya, seluruh siswa dan staf menggunakan bilingual language, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam pembelajaran, seluruh siswa SD, SMP, dan SMA juga belajar bahasa Mandarin dengan tenaga pengajar dari negara Cina. SMA Lokal Santo Nikolaus memperoleh izin operasionalnya pada bulan Desember 2001 dan mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 2022 untuk tahun pelajaran 2002-2003. Sekolah berasrama ini didirikan berdasarkan akte pendirian notaris SD Mawati nomor 2 tertanggal 18 November 1997 dan diresmikan oleh Presiden RI ke-6 Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Januari 2006. Pada tahun 2017, SMA Lokal Santo Nikolaus Tomon terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Utara. SMP Lokal Santo Nikolaus Tomon adalah sekolah dalam naungan Yayasan
Lokon dan mulai beroperasi pada tahun 2011 berdasarkan SK Kadisdikda nomor 2 tanggal 8 Maret 2013 dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Profesor Dr. Budi Effendi MPD. Pada tahun 2016 SMP Lokon Tanjung Pulau terakreditasi A di Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Utara. SD Lokon Tanjung Pulau Mohon adalah sekolah dalam Yayasan Pendidikan Lokon dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, begitu banyak kerjasama yang dijalin oleh SD, SMP, SMA Lokon Tanjung Pulau Mohon guna memperkasa anak didik serta mencapai visi yaitu menjadi institusi unggul dan sekolah terbaik. Hari ini, Selasa 11 November 2025, berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Lokon nomor 008/8/DPR/8/2025 telah ditetapkan sebagai dia sekretaris atau hari latinnya atau berdirinya Yayasan Pendidikan Lokon yang hari ini menginjak usia yang ke-28. Angka 28 ini didasarkan pada akta pendirian Yayasan Pendidikan Lokon tertanggal 11 November 1997 di Jakarta. Hari ini, Selasa 11 November 2025, Yayasan Pendidikan Lokon merayakan dia sekretaris pertama kali setelah terbitnya SK tentang penetapan hari-hari penting di lingkungan Yayasan Pendidikan Lokon. Pada tanggal 12 September 2025 yang lalu, di Gereja Lokon Tanjung Pulau ini telah dirayakan Founders Day sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada para pendiri yang sudah mensupport Yayasan Pendidikan Lokon yaitu Ronald, Otis, dan Mary Rebecca. Patut kita contoh semangat besar dari keluarga pengurus pendidikan ini dalam mendirikan sekolah Lokon Tanjung Pulau Mohon dari SMA, SMP, dan baru yaitu SD Lokon Nusa Tenggara Pulau. Tekad dan semangat besar Ronald dan Mary dalam mendirikan sekolah yang Lokon Tanjung Pulau Mohon tertuang dalam misi dan visi Yayasan Pendidikan Lokon, yaitu misi menjadi institusi yang unggul, yang angkat, kreatif, dan inovatif dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan kebenaran, kebajikan, dan iman, serta mampu memperkasa anak didik dan meningkatkan keterangan sumber daya manusia. Dengan misi memperkasa anak didik, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan karyawan, menjadi lembaga pendidikan teladan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dalam SK penetapan hari-hari penting di lingkungan Yayasan Pendidikan Lokon bukan hanya Founders Day dan dia sekretaris, tetapi ditetapkan juga dia sekretaris masing-masing sekolah. Dia sekretaris sekolah. SMA Lokon tanggal 21 Desember SMP Lokon tanggal 8 Maret dan SMP Lokon tanggal 8 Maret dan SD Lokon tanggal 2 Juni. Hari ini kita laksanakan dia sekretaris GPR. Hari ini adalah dia sekretaris sekolah. Dia sekretaris ke-28 GPR yang dirayakan pada hari ini Selasa 11 Desember mengambil tema Togetherness, Strength, Effectiveness, Discipline. Masuk dari tema ini adalah Yayasan Pendidikan Lokon
semakin berkembang dan mengembangkan diri menjadi institusi yang tanggap, unggul, kreatif, dan inovatif dalam dunia pendidikan, maka kebersamaan antar karyawan bukan menjadi halangan tetapi kekuatan bersama sudah memajukan satu kelompok sekarang dan kedepannya. Salah satu kunci dari itu adalah setiap karyawan bisa bekerja secara kebersamaan dan aktivitas kerja para karyawan akan terlihat dalam susunan kegiatan yang dimulai tanggal 19 ini bisa kedua 28 dan nanti opening ceremony perayaan Jokowi Day 2025. Pada bulan Desember 2025 nanti kita juga telah menyusun aneka kegiatan sebagai tanggal 2 Desember ada exhibition in open house SD Bogor 1 tanggal 6 Desember perayaan puncak Jokowi Day 2025 8 sampai 12 ada program pertandingan basket futsal ini. Tanggal 12 Desember ada guru dan staf sekolah Bogor. Tanggal 15 Desember ada di Pulau Cipamon dan tanggal 29 perayaan Natal bersama perayaan Natal 2025 baru 2026 biasanya. Sudah dikasih, mari kita bersama-sama memajukan desa pendidikan Bogor dan tahu dengan semangat aktivitas segenap karyawan-karyawati Yayasan Pendidikan Lokon, perwakilan siswa-siswi mengucapkan sama-sama selamat ulang tahun ke-59. Tuhan memberkati. Yang kedua, Yayasan Pendidikan Lokon, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 Yayasan Pendidikan Lokon. Potong kuenya. Sekarang juga. Gula darah kemarin tinggi kami makan ini ya. Oke. Iya. Bagi. Iya, masih cara pemotongan kue. Potong kuenya.
potong kuenya, sekarang juga jatuh. Dan siapa yang menemukan kertas ini ada hadiah khusus. Berdoa dulu sebelum terbang tuh, balon udah pegang masing-masing. Sekali lagi, bagi yang menemukan selebaran Dies Natalis ini akan mendapat hadiah khusus. Jadi, sebelum balon dilepas, berdoa supaya ibu-ibu atau bapak-bapak yang dapat ini kertas Dies Natalis. Iya, Pendur Sadiki boleh supaya mau ambil yang iya dalam hitungan 3 kita akan lepas sama-sama. Ya, oh ya, sebelum Pastor berkat. Saudara-saudara, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kita semua dan teristimewa Yayasan Pendidikan Lokon yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-28 dan pimpinan kita Bapak Daniel Korompis yang merayakan ulang tahun ke-59, juga keluarga besar Bapak Ronald, Ibu Medi, anak-anak dan cucu-cucu senantiasa dilindung, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, dalam hitungan 3 kita lepas balon. 3, 2, 1. Semoga berkat selalu menyertai Yayasan Pendidikan Lokon. Iya, mau pergi di mana tuh kertas? Ibu Dir, sebenarnya ditunggu di rumah itu Ibu Dir. Iya, itu ada tanda khusus. Drone atau telepon coba saudara masing-masing dia angkat itu kertas. Arah uluan itu uluan tara-tara. Ya sepaling dekat Wailan itu. Telepon jo tuh suami istri yang ada di rumah, siapa tahu dorang